Ini mungkin yang kamu maksud bahwa ketika satu kata netizen diikuti oleh semua orang, ini menjadi kebenaran. Walaupun kebenarannya perlu diperiksa. Iya, betul. Kan begitu kan? Iya. Makanya kata-kata netizen maha benar itu sebenarnya satu pujian yang halus ya. Untuk mengatakan bahwa sebenarnya netizen itu tidak benar. Iya, iya. Kalau dianalisis, sebuah satir kan. sebuah satir sebenarnya sama dengan ketika mengatakan perempuan selalu benar. Maha benar Netizen. itu kata-kata sudah lama kayaknya. Sudah lama. Mungkin sudah 5 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu melihat itu muncul dari mana? Jadi maksudnya kenapa kemudian ada maha benar ini kan Sudah, netizen paling benar gitu aja. Iya gitu maksudnya maha gitu, kata-kata maha. Sudah tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya dan itu lebih banyak diberikan kepada Tuhan. Ya. Kata-kata maha itu disandingkan hanya Pengecualian kepada satu. mahasiswa. Tetapi kan bukan iya. Tapi itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Jadi jangan-jangan kita disebut menista tidak. Itu mahasiswa satu kesatuan gitu. Soalnya kalau di Pamekasan ini agak sensitif kalau begitu. Jangan main di tepi juga. Iya, jangan di tepi juga. Ini mahasiswa maksudnya ya, bukan maha ya, bukan siswa enggak, tapi mahasiswa memang satu kesatuan. Santai, Bro. Santai gitu kan. Nah, ini kan maha ini kerap diatribusikan atau diberikan sebagai bentuk pujian kita kepada Tuhan gitu kan. Jadi kata maha benar, maha mendengar, maha melihat itu kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kemudian saya heran juga kenapa ini orang gitu. Saya tidak tahu siapa penemu kata maha benar netizen gitu kan. Saya tidak tahu, artinya kemudian disandingkan kepada maha benar netizen. Nah, ini kenapa menurut kamu kenapa kemudian netizen itu seolah-olah benar terus gitu? Saya pikir karena itu dari rasa yang bukan rasa yang sama ya. Tapi mungkin ada misal satu komentar diikuti orang lain, komentar kayak gitu juga. Terus diikuti juga. Akhirnya komentar-komentar itu jadi satu persepsi yang walaupun belum tentu benar tidaknya, tapi karena satu persepsi diikuti oleh banyak orang menjadi kebenaran. Jadi dari situ netizen maha benar. Berarti bukan kebenaran dong. Belum tentu, tapi bisa tentu juga kebenaran. Jadi artinya kalau kebenaran dinilai dari seberapa banyak orang yang bersuara, berarti kebenaran fungsional. Kebenaran dari sisi kuantifikasi, kuantitas. Ya. Kebenaran secara kuantitatif. Gitu. Iya. Tetapi kalau dari sisi kualifikasinya atau kualitasnya kan belum tentu. Jadi misal ini dalam contoh kasus ini kan Zinedine Zidane, gitu kan? Okay. Dia memparodikan lagunya dengan band. Oh ya, Zidane, iya kan? Zidane. Netizen tiba-tiba. Saya pikir Zidane pelatihnya yang sempat jadi pelatihnya Real Madrid. Saya berpikirnya begitu awalnya, ternyata lain, gitu kan? Karena waktu itu disebut apa katanya tingkah Balotelli kayak apa? Oh iya. Gitu kan? Iya. Saya kira memang pelatihnya Zinedine Zidane itu awalnya gitu kan? Awalnya. Saya tahu Zidane penyanyi, tapi dalam kasus kemarin saya pikir, jangan-jangan Zidane lain gitu kan. Nah, misalkan dalam kasus Zidane kemarin itu. Dia memparodikan lagunya Kangen Band. Netizen mengatakan, ini mengejek gitu. Tiba-tiba semua netizen satu suara mengejek. Bahwa Zidane mengejek Kangen Band. Suara bulat ini kemudian disebut sebagai kebenaran. Zidane salah. Nah, netizen benar. Nah, apakah kemudian, nah ini mungkin yang kamu maksud bahwa ketika satu kata netizen diikuti oleh semua orang, ini menjadi kebenaran. Walaupun kebenarannya perlu diperiksa. Iya, betul. Kan begitu kan? Iya. Yang kita sampaikan tadi itu kebenaran secara kuantifikasi. Kan? Tetapi kan netizen tidak mau tahu. Kalau sudah satu suara, gitu kan? Kalau Zidane sudah salah, semua netizen bersepakat bahwa itu salah, ya sudah salah. Dan netizen tidak bisa dibantah, toh? Nah, karena tidak bisa dibantah itulah yang saya maksud kemudian maha benar netizen. Tapi dari kasus semacam itu, misal ada suatu peristiwa, nah dari suara netizen itu, yang banyak itu, kemudian terjustifikasilah peristiwa itu, misal yang mengejek, mengejek. Nah, itu semacam bahwa ukuran kebenaran, bukan, tapi ukuran kecerdasan
warga kita dalam menganalisis suatu persoalan gitu. Iya. Ya artinya itu benar secara kuantifikasi gitu kan, secara kuantitatif. Orang bersepakat itu benar. Itu benar. Tetapi perlu diperiksa apakah itu benar-beneran gitu kan. Nah, daya yang jadi sulit adalah justru yang menganalisis peristiwa itu benar atau salah lebih sedikit daripada yang itu. Nah, itu makanya kembali tadi adalah kualitas netizennya. Kualitas warga negara kita. Tetapi kan netizen tidak bisa dikritik maha benar. Nah, maha benar salah satunya gitu kan. Mengapa netizen maha benar? Karena berbahaya bermusuhan dengan netizen. Ya, betul. Kita misalkan, oke lah kita estafet sekarang ke kasusnya Deddy Corbuzier. Kasusnya Zinedine Zidane itu subscribernya turun 4 juta. Ya. Gara-gara netizen. Gitu kan? Betul. Itu kekuatannya netizen itu. Sehingga dia, makanya sudahlah netizen benar. Ketimbang saya sebagai konten kreator misalnya, netizen sudah benar. Ketimbang dia memboikot, nggak subscribe misalnya kan? Daripada follower saya menurun, Iya. pasar saya menjadi berkurang kan begitu. Secara estafet juga akhirnya kepada kasus Deddy. Dia, yang LGBT. Instagramnya followernya menurun. Akhirnya ketimbang, ya mungkin ya konten kreator lain mungkin berpikir kalau ketimbang follower saya turun, mendingan ya sudah netizen benar deh. Akhirnya dicabutlah konten itu kan, di take down. Jadi kan akhirnya maha benar netizen itu tidak bermakna netizen benar, gitu kan. Tetapi netizen memiliki kekuatan boykot untuk unsubscribe, untuk unfollow. Jadi kita mentolerir bahwa netizen maha benar itu adalah semacam permisif bahwa kita sebenarnya butuh mereka. Ya, betul. Bahwa kita tidak ingin menurunkan bisnis kita di bidang konten kreator. Bukan netizen benar gitu kan. Ini yang kemudian saya pikir juga salah kaprah. Jadi ingat, kata-kata maha benar netizen itu tidak kemudian netizen benar terus. Iya. Ini kan yang harus digarisbawahi kan. Netizen ditakuti karena dia punya kekuatan boykot. Iya, betul. Bayangkan kalau kita di posisinya Deddy Corbuzier, kita minus berapa subscriber itu? Dan pemboikotan habis kita, minus subscriber. Kasusnya Zinedine Zidane turun 4 juta subscriber. Kita 9.000. Minus banyak. Kalau kemudian itu jadi pada kasus kita. Gitu. Jadi itu. Gimana lanjut? Jadi bukan kebenaran netizennya yang kita takuti. Iya. Kekuatan boikotnya. Nah, karena netizen punya boikot, ya akhirnya kita eufemis ya, apa istilahnya, memberikan kata-kata yang eufemisme, menghaluskan, memberikan penghalusan maksud bahwa ya sudah maha benar netizen. Sadar tidak bahwa biasanya ya, ini kembali ke maha benar netizen lagi, untuk mengajak seorang boikot, dia tinggal ya sudah unfollow aja, satu orang unfollow bilang begitu. Nah, yang lain bisa ikut. Yang lain bisa ikut tanpa dia mempertimbangkan kenapa saya harus unfollow begitu. Ya sudah ikut saja terus gitu. Dan berarti bukan maha benar netizen gitu kan. Tetapi maha kompak netizen. Maha kompak. Kan begitu kan? Ya misal tiba-tiba ada orang yang sebenarnya dia benar, ya kan? Dia benar. Tetapi ada satu nih gitu ya, bilang unfollow deh. Dia salah. Dia merasa satu pendapat misal. Tiba-tiba dia kemudian satu emosi nih, betul itu, satu emosi, kemudian satu energi. Jadi akhirnya dia unfollow. Diikutilah yang lain. Ketika sudah ada gerakan unfollow, gerakan atau gerbong ini menganggap bahwa ketika lebih banyak unfollow, maka yang dilihat sebenarnya konten yang dilihat sebenarnya tidak benar. Karena lebih banyak unfollow kan. Iya. Maka dalam kasus ini sebenarnya bukan netizen maha benar. Makanya kata-kata netizen maha benar itu sebenarnya satu pujian yang halus ya. Untuk mengatakan bahwa sebenarnya netizen itu tidak benar. Iya. Kalau dianalisis sebuah satir kan. Sebuah satir sebenarnya sama dengan ketika mengatakan perempuan selalu benar. Kan gitu kan? Ini yang harus dianalisis, yang saya pikir salah kaprah. Jadi sekali lagi netizen itu tidak maha benar. Tidak maha benar. Itu hanya satir. Iya, hanya satir. Maha benar netizen yang dimaksud itu adalah karena Anda netizen memiliki kekuatan boikot. Tetapi kan kalau ngomong-ngomong netizen, saya kan juga netizen. Sama Anda ini kan juga netizen. Tapi semoga saya bukan netizen yang selalu ikut arus yang dianggap maha benar itu. Nah, makanya berarti kan kata-kata maha benar netizen itu lebih kepada konteks kan. Ketika ada produk konten,
terus ada netizen yang berkomentar, gitu kan. Jadi netizen adalah pihak yang tidak membuat konten, yang hanya komentar. Konten kreator yang membuat konten, padahal dia juga misalkan punya netizen juga. Misal dalam kasus misalkan podcast mahasiswa, dihina netizen, kita pakai buzzer lah, kita kirim 128 email misalnya, membela juga di situ, misalnya ya. Misal. Bisa saja kan kita netizen. Jadi dalam hal kasus maha benar netizen, tidak semua netizen maksudnya, tetapi dalam konteks ada satu yang Netizen kontroversial, yang segerbong di situ lah. segerbong di situ versus dengan konten yang dikomentari. Oke, jadi mungkin itu terkait maha benar netizen. Nah, ini yang ketiga.